Prabowo butuh APBN 8.000 triliun rupiah untuk mencapai pertumbuhan 8% adalah sebuah grand design ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Indonesia ke-8 ini. Sementara IMF pesimis dengan target Pak Prabowo itu dengan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada di angka 5% pada periode 2024-2029. Angka 8% itu sulit didapat jika kondisi yang sebenarnya dalam ekonomi Indonesia, terutama masalah paling puncak adalah masalah keuangan, tidak terselesaikan. Keuangan itu adalah masalah kunci yang tidak ada satu pihak pun yang kredibel membongkar masalah tersebut hingga saat ini. Apa itu? Yakni jumlah uang yang dimiliki oleh negara memang sangat sedikit untuk dapat menggerakkan roda ekonomi. Akibatnya negara tidak memiliki kemampuan ekspansi sedikit pun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jadi harus mulai dari mana? Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi, maka harus ada tambahan uang yang dipegang oleh rata-rata masyarakat Indonesia saat ini adalah 2 kali lipat dari sekarang. Dan jika APBN adalah instrumen utama penggerak ekonomi, maka nilai APBN harus bertambah 2 kali lipat dari nilai yang ada sekarang. Sebenarnya berapa uang negara itu? Uang yang diterbitkan secara resmi oleh negara melalui otoritas penerbitan uang negara tergambar dalam jumlah uang kartal, nilainya sangat kecil, jauh dari jumlah yang diperlukan untuk sirkulasi ekonomi secara kuat. Menurut data terbaru yang mengambil data dari Bank Indonesia, jumlah uang kartal yang dicetak oleh negara kita sekitar 954,4 triliun rupiah. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan ukuran kapasitas yang dimiliki negara Indonesia. Kita ke belanja negara. Data Kemenq menyebutkan bahwa total belanja negara 2025 mencapai angka sebesar 3.600-an triliun rupiah. Besar ya. Tapi benarkah ada uang APBN sebanyak itu? Benarkah uang itu nyata dan bisa diedarkan kepada masyarakat dan menjadi alat untuk belanja? Tentu saja uang itu tidak ada sebesar itu. Itu hanyalah rencana belanja yang belum tentu ada uangnya. Dan jumlah yang direncanakan sebesar 3.600-an triliun itu adalah prediksi pertumbuhan 5% atau tidak mencukupi jika menarget pertumbuhan 8% karena perlu 7.000 hingga 8.000 triliun. Dari mana uangnya? Cara mendapatkan uang 8.000 triliunan itu kita perlu membuka pikiran lebih luas untuk membahasnya. Kita semua tahu Presiden Prabowo punya niat baik untuk membuat nol kemiskinan, makan siang anak bergizi gratis, mengadakan 3 juta rumah, membuka jutaan pekerjaan buat rakyat, juga mau melunasi utang rakyat. Lalu bagaimana solusinya? Kita ke Amerika sebentar buat pelajaran di mana Amerika di tahun 2008 dan 2009 punya masalah lebih parah dari Indonesia. Perlu uang 2.000 billion atau 2 triliun dolar atau 30.000 triliun rupiah atau 10 kali kebutuhan nasional Indonesia. Yang dilakukan Amerika adalah mencetak 2.000 billion dolar ketika ada masalah keuangan di Amerika pada saat itu, yaitu masalah subprime mortgage. Lalu diapain uang 2.000 dolar itu? Kita ilustrasikan. A berhutang pada B 1 juta dolar, B berhutang pada C 1 juta dolar, C berhutang pada D 1 juta dolar juga, dan D berhutang pada E 1 juta dolar juga. Jadi A, B, C, D, E kebanyakan adalah institusi keuangan, maka sesungguhnya adalah uang E yang 1 juta dolar itu muter 5 kali lipat. Kalau bunganya 2%, maka bisa 10% bunga ditanggung A, B, C, D. Maka yang pemerintah Amerika lakukan adalah memprint 1 juta dolar, dipinjami ke A, lalu A lunasi ke B, B lunasi ke C, C lunasi ke D, dan D lunasi ke E. Uang E masuk lagi ke bank, maka uang sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu melunasi hutang. Namun cetak uangnya atau menambah money supply di Amerika, apa solusinya? Karena bisa inflasi. Betul itu. Uang tadi harus ada faktor produktif. Amerika, negaranya sudah tidak bisa membangun lagi dengan cepat untuk 2.000 billion dolar tadi. Maka uang tadi yang sudah dicetak perlu underlay. Underlaynya adalah proyek di negara-negara yang berada di keteknya Amerika, yang takluk pada dolar, dan Amerika punya orang-orangnya yang menjabat di setiap negara tersebut yang siap menanggung inflasi dolar tadi. Misalnya Indonesia. Maka proyek di Indonesia jadi underlaying cetak dolar Amerika. Inilah dikatakan bahwa negara-negara kecil tidak boleh mencetak uangnya sendiri karena Amerika butuh untuk jadi underlaying cetak dolar setelah uang tadi dicetak buat dalam negeri Amerika melunasi utang-utang di dalam negeri. Hal ini sudah terjadi tahunan sejak tahun 1971. Sudah puluhan kali Amerika melakukan cetak dolar dan Indonesia tetap saja tidak belajar memahami how the world works atau tidak berani. Coba sobat hubungkan sendiri dua cerita di atas. Perlu dana 8.000 triliun versi Indonesia dan versi Amerika tersebut. Peace.